Bismillah. Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa awladihi wa ahli baitihi al-kiram. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus pengurus DKM,
Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan umur kita. Umur yang sisa-sisa ini mudah-mudahan sampai wafat kita termasuk terkategori orang-orang yang selalu mencintai Allah, selalu mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah biiznillah, pada malam hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah yang sangat luar biasa. Nikmat sehat, nikmat sempat, tentunya nikmat iman dan Islam, yang semoga nikmat ini kita bawa sampai wafat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman itu tidak ada bandingannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa? Karena kalau nikmat iman ini selalu ada dalam hati kita, maka seluruh amal perbuatan kita itu dicatat sebagai pahala. Pun sebaliknya, ketika kita berbuat hal-hal yang tidak diridhai Allah, itu juga mendapatkan catatan. Artinya memang semua aktivitas yang kita lakukan itu ada dua posisi ya. Posisi yang diridhai oleh Allah maka menimbulkan pahala atau ajrunnya, balasan, ganjaran. Dan ganjaran itu kalau terlihat dengan kacamata manusia mungkin ya besar sekali. Kacamata iman itu kan tidak bisa dibayangkan. Seperti kita melaksanakan sholat isya berjamaah, itu mendapatkan pahala seperti sholat malam setengah malam. Sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah kita mendapatkan pahala semalaman suntuk kita melaksanakan sholat sunnah. Pahalanya itu berarti besar sekali pahalanya. Walaupun kita tidak melaksanakan sholat sunnah, ya seharusnya sih melaksanakan ya sholat sunnah malam itu. Saking gedenya pahala melaksanakan sholat subuh berjamaah sebelum sholat sunnah subuh, qabliyah subuh 2 rakaat saja. Apa dalam hadis itu? Raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang dapat melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh, itu seperti mendapatkan dunia beserta isinya. Masya Allah, itu hadiah dari Allah itu. Karena tidak semua orang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ataupun qabliyah subuh. Kalau sudah rutin sih enak ya biasa, tapi kalau belum terbiasa itu sangat berat sekali. Sehingga memang pahala-pahala yang kita dapatkan itu kalau diukur-ukur ya kayaknya Allah itu sayang banget sama hambanya itu, sama umat Kanjeng Nabi itu sangat sayang sekali, sangat sayang. Ya di seluruh sehari-hari kita itu kan ada hari Jumu'ah ya, di situ ada keutamaan. Besok hari Senin ya, Senin juga sama tuh, hari Senin itu pahala itu langsung naik itu dilaporkan. Termasuk malam Senin ya, hitungan hari kan dari maghrib ya kalau hijriah itu. Artinya apa? Setiap kita melaksanakan amal ibadah, amal sholih hari Senin sampai sore sampai asar itu langsung dilaporkan. Senin dan Kamis langsung naik pahalanya. Kenapa? Ya. Ya. Sama. Qabliyah subuh di rumah, qabliyah subuh di masjid sama pahalanya, mendapatkan dunia beserta isi. Tapi kalau sholat jamaahnya bagusnya di masjid. Kalau di masjid nggak keburu gitu, sama istri kita di rumah. Gitu. Jadi untuk mendapatkan pahala jamaah sholat subuhnya itu gitu kan, kadang kita telat tuh ya ininya, nggak keburu mules gitu ya di kamar mandi, pengen ke masjid nggak keburu, bangunin istri kita, ayo sholat berjamaah, kita jadi imam, dapat pahala berjamaah sholat subuhnya itu. Jadi kita
siasati gitu. Jadi usahakan memang kalau bisa setiap subuh itu kalau bisa jamaah gitu, baik dengan anak ataupun dengan istri kita gitu. Karena luar biasa pahalanya. Karena ada yang sudah biasa rutin melaksanakan qobliyah subuh, kemudian dia terlambat langsung qomat ya, masuk sini mau qobliyah tidak sempat. Nah, itu ternyata dibolehkan qobliyahnya itu setelah sholat subuh. Padahal kan setelah ba'diyah itu nggak boleh sholat sunnah kan, cuma karena sudah rutin pahalanya besar, boleh niatnya itu qobliyah, usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, walaupun pelaksananya setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid atau Rabiul Awal ini ya, khususnya di Kota Serang, kita biasa melaksanakan peringatan hari besar Islam yang memperingati kelahiran kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa sih? Itu ya, diperingati setiap tahun ya, diperingati setiap tahun. Cuman ada cumannya ini, di Kota Serang ini kan memang sebagian, kalau di komplek-komplek bagus ya, saya perhatikan sudah rapih lah gitu kan. Setiap Maulid itu biasanya mengadakan pengajian. Artinya ke masyarakat, ke umat itu ada pencerahan, ada ada ilmu, ada nasihat, ada pengingat. Dalam Qur'annya kan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah kepada mereka, wa dzakir fa inna dzikra, maka sungguhnya mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di situ tuh diterangkan tentang kanjeng Nabi itu seperti ini, perjuangan dakwah seperti ini, kemudian masa-masa sulitnya seperti ini, Maulid tuh. Nah, siangnya baru tuh, kalau bahasa Kota Serang ngeropok katanya ya, bikin panjang Maulid, bikin perahu, bikin masjid ya. Bikin segala-gala ya di Kota Serang itu. Namun ada sayangnya, kadang pengajiannya mah tidak ada gitu ya. Kalau di kampung-kampung itu, ya saya tidak menyebutkan kampung mana-mana ya. Pak gede-gede ininya aja, panjangnya itu, ya. Pokoknya kalau nggak bikin panjang itu kayaknya sedih banget kayaknya. Lebaran dengan Maulid itu lebih meriah Maulid di kampung mertua saya. Lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pokoknya. Artinya apa? Masyarakat itu memang cinta kepada Allah, cinta kepada kanjeng Nabi. Namun cintanya itu kadang ini ya, berbentuknya panjang mulut aja. Sholat subuhnya enggak sholat, itu yang khawatirnya begitu. Kenapa? Karena dari sore itu bahas ya, dari maghrib sampai subuh tuh nggak tidur Pak. Itu masya Allah ngehias dari telur dibikin macam-macam lah, dibikin kembang, dibikin macam-macam lah. Beras segala macam. Jadi kalau di Kota Serang mah enaknya gitu ya. Jadi di ember itu ada minyak, ada beras, ada. Kalau di kampung saya mah berkat langsung nasi. Karena adatnya memang di kampung saya mah belum ya, dari dulunya juga enggak bikin panjang. Jadi ceramah gitu, ada besek setiap rumah itu mau bikin 5, 10 gitu. Setelah penceramah beres, dibagikan tuh, kan ngundang dari masyarakat sebelah ya. Kampung ini 3 kampung atau 4 kampung undang penceramahnya. Setelah beres itu dibagikan tuh beseknya itu. Kalau ya selawatnya diselawati gitu ya, ustaz-ustaznya gitu ya. Enggak kayak di Serang itu serumah itu mungkin minimal 200 atau 500 mah habis. Kadang kasihan kalau orangnya nggak ada banyak gitu. Jadi benar-benar membela untuk Maulid ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, katanya begitu. Sehingga yang nggak masuk akal lagi begini,
gambar-gambar panjang maulid itu sekarang udah diinikan kayak ada yang menyelewengkan gitu, gambar burung garuda gitu, atau burung burung elang gitu ya, atau naga gitu. Itu yang masya Allah ya. Kalau gambar masjid mengingat kita, kita itu nanti akan disolatkan di masjid, atau kita itu harus sholat ke masjid kan, masuk akal kan. Gambar perahu menggambarkan bahwa Nabi Nuh itu menyelamatkan umatnya itu naik perahu, menggambarkan. Atau gambar yang masuk akal lah gitu ya. Kalau gambar hewan-hewan kayak macan gitu kan, onta sih masih mending ya, onta gitu kan, Kanjeng Nabi itu dari sana ya. Ada gambar onta juga ada ya. Jadi memang luar biasa, saking cintanya kepada Kanjeng Nabi itu dibikin dihias. Emangnya teger ya, ramai gitu kalau di kampung mertua saya itu. Jadi luar biasa sambutannya, sehingga diundang tuh dari beberapa kampung, ustadz-ustadznya diundang gitu. Jadi memang benar ya di dalam ayatnya tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 31 32 ini mengatakan, jika engkau Muhammad mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Allah, ikuti Kanjeng Nabi. Kemudian ayat selanjutnya itu yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi syaratnya ikuti perintah Allah, ikuti perintah Kanjeng Nabi. Dalam arti ya kita taat lah gitu ya, taat syariat, taat perintah Allah yang wajib-wajib, termasuk ya ketika seperti ini ya, seperti pengajian seperti ini sebenarnya bentuk cinta yang benar-benar nyata. Karena Kanjeng Nabi itu senang terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran. Apa hadis ini udah sering saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kata Kanjeng Nabi, bukan kata saya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran, orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Walau seayat, walau dua ayat, alif, ba, ta, sa, satu huruf, dua huruf diajarkan. Kanjeng Nabi senang, Allah senang. Itu bentuk real cinta kepada Kanjeng Nabi. Jangan sampai kebalik ya. Ini memang kebulak-balik ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, iya bikin seperti itu. Tetapi syariatnya yang wajib ya ditinggalkan. Makanya dalam tafsirnya itu, dalam tafsir Ibnu Katsir itu saya baca, siapa yang ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, tapi kelakuannya tidak sesuai, gitu, tidak taat lah gitu ya, bertolak belakang, maka kata cinta itu disebutnya dusta. Bohong, ngomongin doang cinta tapi kelakuannya orang sesuai ya, enggak sesuai. Jadi dikatakan dalam tafsirnya bahwa orang yang seperti itu ngaku cinta, ngaku suka kepada Allah, pada Kanjeng Nabi, kalau kelakuannya tidak taat, tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Kanjeng Nabi, maka dikatakan dusta. Nah, bentuk real cinta kepada Allah itu yang seperti ini. Cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian, bukan hanya mencintai, kata Allah dalam ayat ini, wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah ya. Udah Allah demen, suka, senang, Kanjeng Nabi senang, maka kalau sudah senang Allah mengampuni dosa. Kalau orang sudah diampuni dosanya, ya kan otomatis timbangannya larinya ke yang berat, kepada timbangan kanan. Kan nanti setiap orang itu kan dihisab ya amalnya ya. Ada amal buruk, ada amal baik. Amal buruknya itu diampura, dihilangin dosanya, gitu dihapus ya sama Allah. Wa yaghfir lakum dzunub, diampuni dosa, wes bengen-bengen diampuni kabeh dosanya ya. Kemudian tinggal amal baik ditimbang berat ke kanan. Insya Allah termasuk golongan ahli surga.
Pasti setiap kita ini pasti dihisab. Rasa-rasanya kita itu masuk golongan orang yang dihisab ya. Ada memang ya golongan orang-orang yang masuk surga itu tanpa hisab, ghairi hisab, langsung. Masya Allah. Jadi orang-orang yang udah silahkan masuk surga dari pintu manapun ada. Tapi rasa-rasanya kita mah dihisab ya. Hisab sendiri, hisab terhadap keluarga, terhadap masing-masing membawa bekal amal. Makanya setiap pekan ini sebenarnya satu ya kita niatkan ibadah karena Allah, karena ini kan kewajiban sebagai muslim itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Belajar ini tetap terus kita belajar. Keduanya memang ya membaguskan bacaan ini supaya pas dengan tadi bacaan-bacaan Al-Qur'an itu kan harus dengan tajwid ya. Sudah saya sampaikan bahwa bacaan sholat itu memakai bacaan tajwid. Kalau bacaan sholatnya itu tidak sesuai dengan tajwid, panjang pendeknya itu kurang pas ya mohon maaf ya. Jadi memang ya kita harus terus perbaiki. Selama kita masih belajar, kita terus belajar. Mudah-mudahan Allah mengampura ya, memaafkan apa yang kita belum bisa. Karena kita dalam keadaan tolab ya. Tolab itu terus menuntut ilmu. Jadi bacaan Fatihah, bacaan tasbih, bacaan ruku, bacaan tasyahud awal, tasyahud akhir itu kan pakai tajwid. Harus pakai tajwid. Itu supaya sesuai dengan tajwid. Sehingga kita salat itu benar-benar ya sesuai dengan bacaan tajwidnya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi peringatan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini sejatinya adalah kita harus benar-benar mendekat kepada Allah. Jadi kita itu bukan cintanya, tapi bagaimana kita itu harus bisa dicintai Allah. Setiap amal kita bagaimana caranya supaya bisa dicintai, diridhoi Allah. Kalau Allah sudah ridho, sudah cinta, sudah senang, apapun itu akan diberikan. Jadi bahasa ini kalau ada hadisnya itu, kalau Allah sudah menjadi matanya, sudah menjadi tangannya, sudah menjadi gerak langkahnya, jangankan memohon meminta, baru terbersit dalam hati aja Allah kasih. Seperti itu ada hadisnya itu. Jadi bagaimana caranya sehari-hari itu kita ini dalam kategori atau dalam lingkup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya ya hidup di dunia senang, hidup di akhirat senang. Sebagaimana doa sapu jagat ya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dalam surah Al-Baqarah itu ayat 201 ya. Doanya itu doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ayat Quran itu doa itu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, datangkanlah kepada kami atina fid dunya, di dunia ini hasanah kebaikan, wa fil akhirati, dan datangkan kepada kami di akhirat hasanah kebaikan. Kemudian yang terakhir doanya itu wa qina azabannar, ya Allah jaga kami dari siksa api neraka. Jadi doa ini menyapu ya seluruh, jadi di dunia ini mendapatkan kebaikan, di akhirat mendapat kebaikan, dan dijaga dari siksa api neraka. Itu jadi doa sapu jagat. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nasihatnya untuk pribadi saya, khususnya umumnya bagi bapak sekalian. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi yang sering kita lakukan ini harus tetap ya di dalam koridor-koridor syariat ya. Supaya apa? Supaya tidak menyeleweng ya. Artinya apa? Supaya peringatan tidak berpaling dari sebenarnya gitu. Ya, tidak menyalahkan juga ya, memang masyarakat itu kan harus ada pencerahan ya setiap tahun. Terus tetap kita saling menasihati, karena hidup ini tidak hanya sendirian.
Kalau bisa ya masyarakat kita terus dipahamkan bahwa yang namanya belajar itu tidak ada batasnya sampai kita wafat. Mungkin itu nasihatnya. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Halaman 228. Sudah ketemu surah Hud ya? Ayat 54. 54. Baik, kita mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. In naqulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu'. Qala inni ushhidu Allah wa ashhadu anni. Qala
واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله
وتلك عاد جاءوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا جوا kepanjangan ya, ulangi lagi. Marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma marjuwan qabla
an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syak. Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Wa innana lafi syakkim ayat terakhir ini apa? Ayatnya lumayan ya. Kalimatnya itu sudah mulai mulak-malik ya. Kalau ayat-ayat sebelumnya kan masih datar ya. Kalau kita gerakan mata sama mulutnya tidak seimbang, ini suka ketuker ya, tertukar hurufnya. Kayak marjuwan qabla hadza atanhana. Jadi agak repot mengucapkannya itu kalau belum terserang dengan bacaan-bacaan kita. Makanya penting talaki seperti ini supaya apa? Supaya kita mudah untuk mengucapkan antara mulut dengan mata itu memang harus seimbang. Jadi ketika ada ikhfa, ketika ada iqlab, ketika ada majaiz tuh lamakan dulu ya, gunakan dulu apalagi kalau majaiz ya. Coba kita cek tajwidnya ya, diurai satu ayat terakhir nih. Qalu, apa itu? Qanya sama lu-nya mad tabi'i ya. Mad tabi'i itu mad asli ya. Fathah diikuti alif, dhammah diikuti waw sukun, kasr diikuti ya sukun. Qalu mad tabi'i. Ya salihu, ya matabi'i ya. Salihu qad kunta, qad qalqalah apa? Sughra ya, asli sukun ya. Jadi mau waqaf mau wasal tetap dia qalqalah. Qad kunta, nun sukun bertemu ta. Ikhfa apa namanya? Ikhfa hakiki, karena ada dua ya. Ingat-ingat ikhfa itu ada dua, ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin bertemu huruf yang 15. Apa itu huruf 15? Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Ada 15 ya. Ta, sa, jim, dal, za. Oh, za ya, ada dua. Ta, sa, jim, dal, za, sin, shin, sod, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. 15 pas ya. Harus hafal itu. Dulu makan ada lagunya tuh, sif za sana kamja. Sekarang langsung dihafal hurufnya. Huruf 15 itu. Jadi kalau ada nun sukun sama tanwin ketemu huruf 15 ini namanya ikhfa syafawi. Nah, ini bertemu ta ya, nun sukun bertemu ta. Huruf yang pertama ta. Jadi kunta, jangan kunta ya. Ditahan dulu ikhfa. Kunta, samarkan. Fi mad tabi'i, kasar ikuti ya sukun. Na mad tabi'i, marjuwan. Ra-nya dibaca apa ini? Dibaca tafkhim ya. Tafkhim itu tebal ya. Jangan tarhim ya. Tarhim salat subuh. Tafkhim. Marjuwan. Tanwin bertemu huruf apa itu?
Ikhfa. Ikhfa. Hurufnya huruf apa itu? Qaf ya, berarti ikhfa apa? Tadi hakiki ya, huruf yang 15 ikhfa hakiki. Disamarkan marjuwan. Jadi mulutnya itu siap mengucapkan huruf qaf sehingga dengungnya itu samar itu bunyi qaf. Marjuwan qa, marjuwan qabla ya. Bunyi qaf dengungnya. Qabla. Nah, di situ ada ba sukun. Qalqalah sughra ya, tetap dia walaupun wasal walaupun waqaf tetap qalqalah karena matinya mati asli, tidak waqaf. Qabla hadza ha mad tabi'i. Hadza tuh ada bendera panjang. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil itu tadinya mad tabi'i satu kalimat tuh. Karena di depannya ada alif atau hamzah, maka terjadi mad jaiz munfasil. Sehingga mad jaiz munfasil itu kalau sebenarnya kan mad tabi'i, kalau waqafnya di hadza 2 harokat. Hadza tuh. Kalau wasal baru dia panjang. Karena depannya alif. Kayak mad silah tawilah juga sama, depannya hamzah atau alif. Setiap mad tabi'i ada alif di depannya, ada hamzah, maka terjadi mad jaiz munfasil panjang 6 harokat. Kalau tidak 6 harokat minimal 4 harokat ya. Hadza atanhana, nun sukun bertemu apa itu? Ha. Jadi apa itu namanya? Apa? Izhar halqi. Halqi itu apa sih artinya? Halqi. Izhar halqi ya. Tenggorokan. Jadi halqi, halak itu tenggorokan, artinya huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada 6 hurufnya. Di sini di atas nih kha, gha, di tengah-tengah ha, a. Di bawah tenggorokan di sini yang ada legok-legok nih ya. Ha. Nah ini hamzah sama ha, bukan ha di dada, bukan. Ha itu di bawah tenggorokan di sini nih, pas legok-legok sini nih. Ha, bukan di dada. Bukan begitu ya. Ya, tapi di bawah tenggorokan. Nah di sini bertemu ha. Jangan sampai atanha di dada ya. Dulu kata ngaji di kampung itu di dada ha, apa katanya? Ha itu terlalu ini berat ya kalau di dada. Tapi dia di bawah tenggorokan. Ha, atanha, hanya mad tabi'i. Na'an tuh. Mad tabi'i di depannya ada huruf hamzah atau alif ya. Mad jaiz munfasil. Kemudian an-na'buda, nun sukun bertemu nun lagi. Apa namanya? Nun sukun bertemu nun lagi. Idgham apa? Idgham mutamatsilan atau idgham apa ini? Nunnya sama, nun ketemu nun. Idgham bigunnah. Iya, ketemu nun lagi. Iya, mutamatsilan juga bisa masuk juga ya. Nunnya hurufnya sama ya. Tapi di sini mutamatsilan atau idgham bigunnah ya, bigunnah. Na'budu ma tabi'i, fathah diikuti alif. Ya'budu aba-nya panjang tuh. Mad apa? A, I, U. Mad badal. Ya, mad badal itu huruf hamzah depannya alif. Hamzah kasroh depannya iya. Hamzah kasroh, hamzah dhamma depannya waw sukun. Jadi setiap A, I, U yang dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif maka dinamakan mad badal. Abauna
panjang. Kenapa? Ada hamzah satu kalimat ini. Namanya mad apa ini? Mad wajib apa? Wajib muttasil. Muttasil itu artinya nempel. Si hamzah itu nempel sama ba, ya. Kayak jaa tuh, malaika. Jadi hamzahnya itu nempel satu kalimat, enggak bisa di kalimat yang lain. Jadi hamzahnya itu ngikut ke ba satu kalimat. Kalau na-nya baru misah tuh. Abauna itu nanya sebenarnya satu kalimat itu. Abauna itu maknanya bapak-bapak kami. Bapak-bapak kami. Jadi na itu walaupun satu ini ya, dia dua kalimat tuh. Na abauna. Jadi ba-nya itu mad wajib muttasil karena ada hamzah nempel. Kemudian na-nya mad tabi'i. Fathah diikuti alif. Wa innana wa in setiap nun tasydid di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan gunnah. Pelajaran pertama dalam ilmu tajwid babnya adalah bab gunnah. Jangan buru-buru innana, jangan begitu. Setiap nun tasydid gunnahkan dulu. Wa innana. Nah yang pertama pendek gunnah aja. Nah yang kedua panjang 2 harokat. Jadi nah yang kedua dinamakan mad tabi'i. Fathah diikuti alif. La fi kasrah diikuti ya sukun. Mad tabi'i. Syakkim mim tuh. Hati-hati kalau ada tanwin, ada nun sukun, itu pasti menimbulkan hukum. Dinamakan dengan gunnah apa gunnah ini? Idgham bi gunnah. Iya. Idgham bi gunnah itu apa? Tanwin nun sukun bertemu huruf 4. Iya, nun, mim, waw. Namanya idgham bi gunnah. Digunakan. Nah, ini tanwin bertemu huruf mim. Syakim, ya kan? Kim mimma baru mim tasydid tuh. Baru dinamakan mim tasydid yang kedua itu adalah gunnah karena sebelumnya tidak ada tanwin, tidak ada nun, adanya tasydid aja. Karena tasydidnya itu adalah mim, maka dia gunnah, wajib gunnah. Kalau idgham kan dia memang 2 kalimat ya, tanwinnya itu di kalimat yang lain. Kemudian mi yang keduanya itu di kalimat yang lain. Syakim 1 kalimat, mimma 1 kalimat. Jadi maknanya, iya, syakim ditasyidkan, ditekan. Syakim mimma. Walaupun bunyinya sama, tapi nama hukumnya beda. Karena idgham bi gunnah itu maknanya memasukkan tanwin kepada mim, memasukkan tanwin kepada wawu, memasukkan tanwin kepada nun, memasukkan tanwin kepada iya. Makanya bunyinya mim, bunyinya wawu, bunyinya iya. Wa mayya miwa, ya kan? Masuk dulu, masuk sambil digunakan. Gitu. Karena depannya mim, maka bunyi gunnahnya ya mim gitu. Ini namanya idgham bi gunnah. Mimma gunnah, ma-nya 2 harokat dinamakan mad tabi'i. Mimma 2 harokat. Tad'una qalqala sughra, sukunnya asli. Mad tabi'i. Na ilaihi tuh ketemu lagi ya. Majaizmun fasil ilaihi murib. Tuh. Ada berapa hukum di sini? Murib. Hurufnya mim, ro, iya, ba. Ini mempunyai 3 hukum ini. Apa yang pertama hukumnya? Ro tarqiq 1, 2 mad arli sukun, 3 qalqala kubra. Pinter ya. Itu jadi walaupun sedikit dia mempunyai 3 hukum ya.
Kalau sudah bisa mengurai seperti ini, tinggal membaguskan makharijul huruf. Jadi tajwid itu secara bahasa itu membaguskan bacaan, membaguskan tahsin ya. Jadi at-tajwid lughatan at-tahsin, membaguskan. Jadi pelajari tajwid terus. Yang kedua, ternyata yang namanya tajwid setelah istilahi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat hurufnya. Ini yang agak berat itu ini. Mengeluarkan huruf dari tempat hurufnya ini kadang suka nggak kena ya. Enggak gitu kan. Sulit ya. Ngalamin gitu. Ha itu ternyata yang secara istilahi ini yang agak berat ini. Kalau secara secara lughah, secara bahasa memang tajwidnya bisa dipelajari ya, bisa dibaca gitu kan. Nun sukun bertemu atau tanin bertemu dengan huruf 15 ikhfa, bacanya dengung bisa. Tetapi ketika praktek makhrajnya ini yang luar biasa beratnya. Sehingga apa? Orang yang membaca Al-Quran berat, sulit ya, pas ya, kayak pengen bisa gitu, kayak Ustadz tuh pengen bisa sebenarnya, cuman lidahnya alot Ustadz, gati dia, karena itu tidak terbiasa ngucapin ho, jadi ya memang berat, dipaksa ya belum bisa. Yang namanya belajar itu seperti itu. Jadi belajar itu praktek, pengulangan terus diulang-ulang sampai benar-benar dia bisa. Wong bismillahirrahmanirrahim aja ya, kalau yang belum terbiasa, terutama hak yang kedua itu sulit, itu nggak kena. Dan kesulitan yang kita lakukan itu ternyata di dalam hadisnya itu wa yatata'u bil Quran wa huwa syaqun falahu ajroni. Dia orang yang terbata-bata membaca Quran, berat, sulit mengucapkan huruf Al-Quran, falahu ajroni, maka dapat 2 ganjaran, 2 pahala. Masya Allah. Itu kelebihan orang yang mau belajar Al-Quran. Walaupun belum bisa, masih berat. Ketika kita masih mau belajar, itu pahalanya double ya. Baik, kita praktek ya. Tajwidnya sudah dipelajari, makhrajnya sudah dipelajari, maka kita langsung praktek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi, masuk ke ra. Nah itu namanya idgham bila gunnah. Jadi nunnya masuk ke ra, tidak ada nunnya, langsung mir rabbi gitu. Ulangi lagi. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi. Mir rabbi. Nah begitu. Wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu. Iya, waqaf di situ, inna asaitu. Sekali lagi, hati-hati, famaitu. Ada idgham biguna juga tuh, nun sukun ketemu ya, ditahan karena biguna. Wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu. Wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu. Fama tajiduna
Ya, kha takh ngorok. Fama tazidunani ghaira takhsir. Di atas tenggorokan kha takhsir. Fama tazidu ghaira takhsir. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqallahi lakum ayatan fadharuha. Iya, bagus. Fazaruha. Langsung fazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha. Iya, bagus. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum azabun qarib. Dari fayakhudhukum langsung itu fayakhudhukum azabun qarib. Fayakhudhukum azabun qarib. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Faqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Madar li sukun itu 6 harokat. Ayyam. Faqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Iya. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Iya, bagus. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a amruna najjayna sholihan. Iya. Sholihan walladzina amanu. صالحا والذين آمنوا معه birahmah kalau nggak kuat birahmah. Sholihan walladzina amanu. Soalnya panjang. صالحا والذين آمنوا معه برحمة. Iya, birahmatin minna. Birahmatin minna wa min khizyi yawmi'id. Iya, wa min khizyi yawmi'id. Yi-nya pendek. Wa min khizyi yawmi'id. Agak repot. Wa min khizyi yawmi'id. Waqaf di situ. Wa min khizyi yawmi'id. Iya, terus. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Huwal
qawiyyul aziz. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Tasyidkan ke iya, qawiyyul aziz. Tasyidnya ke iya. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhal ladzina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimina ka'allam yaghnau fiha. Iya, wakafnya di situ benar. Fi diyarihim jasimina ka'allam yaghnau fiha. Sekali lagi, fi. Fa'as ya. Iya, fa asbahu fi diyarihim. Fa asbahu fi diyarihim jathimina Ka'allam idgham bila gunna. Fa asbahu fi diyarihim jathimina ka'allam yaghnau fiha. Ala inna thamudan kafaru rabbahum. Daknya enggak tanwin. Ala inna samuda kafaru pendek daknya. Langsung ke kafnya. Iya, bukan ikhfa ya, bukan tanwin. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala bu'dal li samud. Iya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim. Iya. Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam. Salamang kalau di wasal jadi ikhfa. Di situ ada waqaf salama. Waqaf situ waqaf qala. Nanti qala salam. Ulangi. Ibrahim bil busyra qalu salama. Waqaf di situ. Ibrahim bil busyra qalu salama. Qala salamun. Qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin. Awas, kalau enggak kuat waqafnya di anja. Di situ boleh. Qala salamun fama labitha an ja'a. Anja bi'ijlin haniz. Iya, cukup. Baik, 2 ayat terakhir ya Pak Astori di keluar ya.
Jadi kita membaca Al-Quran itu jadi konsentrasinya itu memang satu, ilmu tajwidnya sudah menguasai ya. Kedua, makharijul hurufnya sudah pas gitu kan, idealnya seperti itu. Tetapi kita belum menguasai secara utuh, maka ya pelan-pelan. Jadi bacanya jangan buru-buru. Jadi kalau dulu ngaji di kampung itu lagunya juga diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, pelan sekali. Makanya itu namanya dalam bacaan belajar Al-Qur'an itu ketika kita mengajinya itu ya membacanya itu namanya bacaan ada tartil, ada hadr, ada tadwir ya, ada satu lagi, ada 4 itu. Jadi yang paling pelan sekali. Bacaan pertama kali kalau kita belum sempurna tajwidnya, belum sempurna, makhrajnya belum sempurna, harus benar-benar pelan. Supaya bagus. Dan memang betul seperti ini belajar Quran itu harus talaqi. Kita cek ya ayat yang selanjutnya, 2 ayat lagi. Pelan-pelan saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bareng-bareng lagi. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Coba. Kalau waqaf di ilaih layin ya. Kalau tidak waqaf berarti tidak ada mad layin. La tasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Khifah. Nah, khoknya gitu kena. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Qalu وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Di qalqalah itu ada yang sughra, ada yang kubra. Kalau kubra seperti ini, Yaqub. Nah, kubra itu kalau diwaqaf ada qalqalahnya. Tapi kalau tidak diwaqaf, tidak ada qalqalahnya. Seperti kalau pengen kita nyambung Yaquba, enggak ada qalqalahnya. Yaquba qalat ya wailata. Jadi gitu. Jadi ada qalqalah itu yang sughra, ada yang kubra. Kemudian ada satu lagi qalqalahnya itu, huruf qalqalahnya itu bertasydid.
Nah ini nih yang bertasydid ini yang agak repot ya. Watabba ya. Iya. Ini di dalam surah Al-Lahab ya. Kemudian ada juga di surah Al-Hajj ya. Kemudian ada juga kalimatnya ini, saya tulis kalimatnya aja ya, watabba, kemudian bil haqqi, kemudian al-hajju, kemudian apa lagi yang ba, qaf, jim, dal. Dal ada enggak dal ya? Ba, jim, dal, qaf, to ya. Tidak ada kayaknya yang to. Jadi yang sering itu ini, yang 3 kalimat ini. Ketika kita mengucapkan qalqalah bertasydid beda bunyinya. Bagaimana caranya? Kan kalau yang biasa itu di sini tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, di sini kasab ya. Kasaba dibaca kasab. Dia pantulannya itu setelah sukun ya, mantul itu bunyi lagi kasab, langsung kasab, bukan kasabba, bukan, tapi kasab gitu. Jadi ada kayak gitu ya. Nah, ini juga sama, cuman masalahnya cara mengucapkan qalqalahnya itu harus ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ditahan dulu, wa tabb gitu. E-nya itu dia nahan dulu, wa tabb. Iya, 2 detik lah mungkin ya. Tek tek mantul. Jadi qalqalah itu ketika sukun itu dia setelah sukun ternyata hidup lagi. Hidupnya itu bukan hidup bunyi ba tapi e. Yang namanya sukun itu kan bunyinya ya, kayak sin sukun es kan ya, gitu kan. Bis kalau dia karena kan ada i ya. Kalau dia sukun sendiri bunyi itu kayak nun sukun en kan, en bunyinya. Sama ini juga, ba juga gitu kan. Cuman masalahnya karena dia bertasydid, hurufnya itu double rangkep, ba-nya itu asalnya 2. Jadi ketika diwaqafkan maka dia harus tahan dulu. Abi lahabin wa tabb gitu. Yang kedua, nih ayat selanjutnya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ya. Wa tawassaw bil haqq, ditahan dulu, haqq gitu. Jadi harus nahan dulu, jangan sampai dia seperti qalqalahnya yaqbalu, dia mantul ya. Kita contohkan yang khalaqa ya, khalaqa. Nah, huruf qafnya itu kalau yang tidak bertasydid dia langsung mantul. Khalaqa jadi khalaqa, langsung khalaqa gitu. Mantulnya itu langsung. Kalau Abah Haji Karim almarhum itu nyontohinya seperti bola dilemparkan ke tembok, duk del gitu. Tapi kalau yang bertasydid dia nempelnya itu tak agak ada jeda gitu. Dia nempel dulu gitu sedetik atau 2 detik baru dia del gitu. Begitu nyontohinnya. Bil haqq baru dia jatuh. Tapi kalau yang ini
dia setelah lempar itu deg del gitu ya prakteknya ya. Jadi khalaqa ahadun ahad. Saya diajarin tuh qalqalah itu ngaji mempelajari bacaan qalqalah saja jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Kalau pelan itu khawatir ke tasydid ini. Bil haqqa ditahan dulu. Kemudian yang ketiga jim bertasydid. Kalau yang tidak bertasydid kan buruj ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Di surah Al-Buruj ya. Burujun. Idzatil buruj. Nah, ini jimnya ini karena tidak bertasydid maka mantulnya itu langsung setelah sukun mantul. Buruj itu sukun pantulkan. Nah kemudian ada yang bertasydid ternyata al-hajju ashhurum ma'lumat. Kalau diwakaf di al-hajj berarti dia harus tahan dulu jimnya itu al-hajj gitu. Jadi bunyi j-nya itu dia nahan dulu gitu. Kalau yaitu Abah Haji Karim itu mencontohkannya seperti bola dilemparkan ke tembok deg-del. Kalau yang tidak bertasydid, tapi kalau yang bertasydid dia nempel dulu gitu. Jatuhnya itu dia agak lama berapa detik gitu ya. Kira-kira aja 2 detik lah ya. Tek gitu. Bisa ya? Insyaallah. Oke. Qalqalah ya yang kita sampaikan. Ada pertanyaan? Jadi mempelajari bacaan qalqalah saja prakteknya itu lama ya, lama sekali. Supaya qalqalahnya bagus katanya, jangan terlalu cepat. Karena ada namanya tawallud. Tawallud itu huruf sukun ya. Tetapi dia bacanya mantul. Kayak bismillah bacanya bismillah. Itu kan enggak boleh mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada e-nya berarti dia mantul. Gitu. Jadi huruf sukun itu ternyata selain yang 5 yang baju di toko baju tidak boleh mantul. Makanya kenapa kayak maghdubi pelankan jangan boleh magdu mantul itu ada e-nya aja huruf sukun itu mantul namanya tawallud ya. Huruf tawallud itu huruf sukun yang dipantulkan namanya tawallud. Tapi huruf yang dipantulkan secara sebenarnya adalah huruf qalqalah. Baju di toko ba, jim, dal, to, qaf ada 5. Cuman tadi itu kata saya tadi ada yang bertasydid huruf yang qalqalah ini, ada yang tidak bertasydid. Kalau yang bertasydid dia mantulnya agak lama. Ditahan dulu kira-kira 2 detik del gitu kan bil haqqa wa tab gitu ditahan dulu. Nah ini kalau tidak praktek repot juga ya harus ditahan dulu wa tab tahan dulu baru dia pantulkan e-nya itu. Di surah Al-Fatihah juga hati-hati ya. Di Al-Fatihah itu ada qalqalahnya enggak? Ada bacaan qalqalah enggak? Ada huruf qalqalah enggak di Al-Fatihah? Enggak ada ya, enggak ada. Berarti tidak boleh ada qalqalah di situ. Tidak boleh ada tawallud. Hati-hati. Kayak apa? An'amta an'amta tuh an'amta mantul itu. Itu.
Jadi di Al-Fatihah itu titip tidak boleh ada kol-kola, tidak ada pantulan, semuanya bersih. Bismillah. Jadi sempurnakan huruf sukun yang dibaca tidak kol-kola itu, ternyata cara baca itu sempurnakan. Bismillah, jangan sampai bisa apa ya, bismil, jadi mantul ya. Kalau tidak belajar ya repot ya. Itu Fatihah itu. Terutama di maghdubi itu suka mantul. Maghdubi alaihim waladdallin, pakai do lagi kan. Udah mantul pakai do. Repot ya. Itu. Jadi memang kata pengajian kemarin itu yaitu kita itu harusnya memang tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran, karena Quran ini adalah warisan Kanjeng Nabi, hadiah Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dipelajari, dihayati, kalau bisa ya diamalkan ya semampu kita, karena Quran mas sejatinya adalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dibaca mendapatkan nilai pahala, apalagi kalau diamalkan, masya Allah, pahalanya luar biasa. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada ditutup ya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujibas sa'ilin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil iman wal islam. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa auladan salihah wa dhurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiban katsiratan mubarakah bighairi ta'abin bighairi ta'sirin bighairi hisabin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.